Zaman sekarang kan semuanya serba AI, serba teknologi. Jadi wajar banget kalau banyak dari kita, terutama anak-anak muda, yang mulai mikir, kuliah tuh masih penting nggak sih? Pertanyaan ini gede banget, dan jujur valid banget buat ditanyain. Yuk kita coba bedah bareng-bareng jawabannya. Ini nih pertanyaan utamanya kan, dengan semua pekerjaan yang kayaknya berubah cepet banget, gelar sarjana tuh masih jadi kunci sukses nggak sih? Worth it nggak sih waktu, tenaga, apalagi biaya yang udah kita keluarin? Nah, sebelum kita ngobrolin soal opini, kita lihat dulu deh datanya ngomong apa. Oke, lihat deh data ini. Jelas banget ya, proyeksi buat tahun 2025 nunjukin kalau tingkat pengangguran lulusan universitas itu jauh lebih rendah. Jauh banget. Jadi secara statistik ya, ijazah itu masih ngasih keuntungan. Tapi masa sih cuma soal itu doang? Kalau cuma lihat angka, kita bakal kehilangin gambaran besarnya nih. Apa sih nilai kuliah yang sebenarnya nggak bisa diukur pakai angka? Nah, ini dia. Persis banget kayak yang dibilang Mbak Nana, kuliah itu jangan cuman ijazah. Nilainya tuh jauh lebih dari sekedar selembar kertas itu. Ini bukan cuma soal dapat kerja, tapi soal proses. Proses yang ngebentuk cara kita mikir, cara kita bertindak. Jadi, apa aja sih nilai-nilai tersembunyi ini? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari tantangan paling gedenya dulu. Adanya gap atau kesenjangan antara yang diajarin di kampus sama yang benar-benar dibutuhin di dunia kerja. Nah, ngerti soal gap ini tuh kunci banget, biar kamu bisa manfaatin waktu kuliah semaksimal mungkin. Coba deh lihat grafik ini. Jelas banget kan? Kampus itu fokusnya 85% ke hard skills, ke kemampuan teknis. Tapi, dunia kerja justru kebalikannya. Mereka butuh 85% soft skills. Gimana cara kita ngobrol, kerja bareng tim, mimpin proyek. Nah, disinilah letak mismatch-nya. Dan ini justru jadi kesempatan emas buat mahasiswa buat bangun keunggulan yang mungkin nggak diajarin langsung di kelas. Oke, kita udah tahu nih ada gap soal soft skills. Sekarang kita kulik lebih dalam lagi. Emangnya apa sih yang benar-benar dicari perusahaan dari seorang lulusan? Apa keunggulan yang mereka mau? Siap-siap ya, menurut riset dari Harvard University, angka ini beneran bikin kaget. 85%. Sebanyak itu kesuksesan karir kita ditentukan sama soft skills. Jadi, ini bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi lebih ke gimana kamu bisa gunain pengetahuan itu. Gimana kamu komunikasi, mecahin masalah, dan kerja bareng orang lain. Wah, tabel ini benar-benar ngebuka mata banget sih. Coba deh lihat, yang ada di paling atas daftar yang dicari perusahaan, kemampuan komunikasi, jujur, bisa kerja sama. Terus, IPK yang suka kita kejar-kejar sampai begadang, ada di nomor 17. Ini bukti nyata kan, kampus itu bukan cuma tempat buat ngejar nilai, tapi sebuah arena latihan buat ngasah kualitas-kualitas itu. Tapi tunggu dulu. Walaupun soft skills itu penting banget, kita juga nggak boleh lupa sama dasarnya. Untuk profesi-profesi tertentu kayak insinyur, pengacara, akuntan, atau psikolog, gelar sarjana itu bukan pilihan, tapi tiket masuk yang wajib hukumnya. Jadi, pendidikan formal di sini tuh fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, pilar berikutnya yang nggak kalah penting, bahkan bisa dibilang tak ternilai harganya, networking atau jaringan. Kampus itu tempat yang super unik buat bangun koneksi. Dan ini bukan sekedar nambah teman buat nongkrong loh ya, tapi benar-benar ngebangun relasi profesional yang bisa ngebuka banyak pintu di masa depan. Ada konsep menarik nih dari Dr. Bagus Satrio Utomo, namanya jaringan netral. Bedanya apa sih sama networking di dunia kerja? Gini, kalau di dunia kerja kan seringnya transaksional ya, ada maunya. Nah, kalau di kampus, koneksinya itu lebih turus. Kenapa? Karena kalian semua punya tujuan yang sama, belajar bareng, berjuang bareng, sampai lulus bareng. Justru pertemanan kayak gini yang nantinya bisa jadi hubungan profesional paling kuat dan awet. Terus gimana dong cara bangun jaringan ini? Gampang kok, dan bisa dimulai dari sekarang. Coba deh ikut organisasi mahasiswa atau UKM. Datangin seminar-seminar, ikut workshop. Kalau ada kesempatan magang atau proyek bareng, ambil. Jangan lupa juga buat bangun hubungan baik sama dosen dan para alumni. Anggap aja setiap interaksi ini tuh investasi buat karir kamu di masa depan. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling dalam dan paling penting, tapi justru paling sering dilupain, yaitu gimana kuliah itu ngebentuk dan ngubah diri kita secara personal. Ini bukan soal kerjaan lagi, tapi soal jadi versi diri kita yang lebih baik. Gini deh. Kata Shirley Anavita, proses akademik di kampus itu sebenarnya latihan. Contoh paling gampang, skripsi. Kelihatannya ribut kan? Tapi sebenarnya skripsi itu ngelatih kita buat mikir secara terstruktur. Mulai dari nemuin masalah, ngumpulin data, nganalisis, sampai akhirnya ngasih solusi. Nah, kerangka berpikir kayak gini, ini yang bakal kepake buat nyelesain masalah apapun di dunia nyata nanti. Dan ternyata, nggak cuma cara mikir yang dilatih. Ada juga manfaat biologisnya.
Ini fakta yang luar biasa banget dari Dokter Bagus, IQ beliau itu justru naik seiring lanjut studi. Padahal kan normalnya makin tua kemampuan kognitif makin turun. Ini bukti kalau terus belajar itu nggak cuma bikin kita makin pinter, tapi bisa bikin kita lebih sehat juga loh. Analogi dari Shirley Anavita Rahmi ini benar-benar pas banget buat ngerangkum semuanya. Bayangin deh, universitas itu kayak kolam renang. Tempat yang aman, yang ukurannya jelas, buat kita latihan. Di sini kita bisa belajar berenang, nyoba macam-macam gaya, bahkan kalau tenggelam dikit pun masih aman. Nah, semua latihan ini buat persiapan sebelum kita benar-benar dilepas ke lautan lepas, yaitu dunia kerja yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Jadi, kesimpulannya gimana? Mungkin pertanyaan yang salah selama ini adalah, apakah kuliah masih penting? Karena nilai dari kuliah itu bukan sesuatu yang dikasih begitu aja, tapi sesuatu yang harus kita ambil, kita perjuangkan secara aktif. Pertanyaan yang sebenarnya lebih penting, dan ini buat kamu, apakah kamu udah manfaatin kolam renang ini buat berlatih sekeras mungkin? Sebelum kamu beneran terjun ke lautan lepas? Jawabannya ada di tangan kamu. Mulai latihannya dari sekarang.